Bisakah autisme disembuhkan? Simak penjelasannya di video kali ini. Nah, bisa nggak sih kira-kira autisme atau autism spectrum disorder ini disembuhkan? Nah, kita mungkin bisa mendapatkan clue petunjuk apakah ini bisa disembuhkan dari penelitian yang akan saya sebutkan kali ini. Nah, suatu ketika ada seorang pengidap ASD atau autism spectrum disorder yang namanya John Elder Robinson. Nah, si John Robinson ini sama seperti pengidap ASD lainnya, ia sulit untuk membaca emosi orang lain. Ia sulit untuk berempati. Ia ibarat seperti orang yang buta warna di saat sebagian besar orang itu bisa membaca warna emosi orang lain. Nah, suatu ketika, John Robinson ini ikut dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Alvaro Pascual-Leon dari Harvard, yang mana kemudian di penelitian tersebut, si John Robinson ini diberikan terapi yang namanya Transcranial Magnetic Stimulation. Nah, Transcranial Magnetic Stimulation ini atau TMS ini adalah alat yang kemudian bisa memancarkan gelombang elektromagnetik sehingga terapi ini tanpa harus kemudian melakukan bedah otak. Nah, hanya tinggal ditempelkan dari luar kepala dan gelombang elektromagnetik ini ternyata bisa memantik beberapa neuron-neuron yang ada di dalam otak manusia. Nah, dan ini kemudian mentarget bagian-bagian tertentu seperti bagian-bagian yang berkaitan dengan empati seseorang. Nah, ketika di terapi, John Elder Robinson ini pelan-pelan kemudian bisa membaca emosi dan melakukan empati terhadap orang lain. Lalu kemudian setelah beberapa jam dari terapi, ia bisa mulai membaca emosi orang lain, lalu kemudian lama-kelamaan efek terapinya hilang. Jadi neuronnya ini kemudian mati lagi. Setelah diaktifkan terus kemudian mati lagi. Lalu kemudian beberapa hari kemudian ikut lagi dalam penelitian ini, dicoba beberapa kali, ternyata kali ini setelah di TMS tadi, efeknya ini semakin lama. Jadi ia semakin bisa lama merasakan membaca emosi dan berempati terhadap orang lain. Lama-kelamaan setelah beberapa hari kemudian menjalani terapi ini, lama-kelamaan John Elder Robinson ini bahkan bisa membaca emosi orang lain, bisa membaca gestur orang lain, bisa berempati terhadap orang lain tanpa harus menggunakan bantuan alat tersebut. Nah, jadi alat tersebut atau Transcranial Magnetic Stimulation tersebut berhasil memancing agar neuron-neuron di bagian otak yang berkaitan dengan empati ini terpantik dan bangun, lalu kemudian ia akan aktif sendiri dan belajar untuk bagaimana caranya membaca emosi dan berempati terhadap orang lain. Nah, hal ini menjadi clue di mana ada beberapa terapi yang mungkin bisa menjadi sarana untuk kita membangkitkan rasa empati dari orang-orang pengidap autisme spectrum disorder. Tapi penelitian ini bukan berarti hal yang mudah. Pertama, karena TMS sendiri ini masih sangat jarang di Indonesia. Yang kedua adalah ketika seseorang yang sebelumnya tidak bisa membaca emosi orang lain, tiba-tiba dia bisa membaca emosi dan gestur-gestur tubuh, hal ini tidak berarti sepenuhnya positif. Karena seperti yang mana yang kita ketahui bahwa kita mungkin bisa merasakan bahagia saat melihat senyuman orang lain, tapi kita juga bisa merasakan sedih saat kita mengetahui olokan-olokan atau bully dari orang lain. Nah, hal itu juga yang dialami John Elder Robinson, di mana tidak cuma hal positif, tapi juga hal-hal negatif dari interaksi sosial itu ia bisa mulai merasakan dari setelah dibangkitkannya bagian otak yang berkaitan dengan empati. Bagaimana penjelasan selanjutnya? Bisakah autisme disembuhkan? Simak penjelasannya di video-video saya yang selanjutnya.